Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kasus es teh yang menimpa Gus Miftah bisa juga dianggap sudah selesai. Apalagi Gus Miftah sudah minta maaf kepada Pak Son Haji, dan secara personal Pak Son Haji juga sudah care. Lalu Gus Miftah juga sudah menerima akibat sosial bahkan politik sampai mengundurkan diri dari jabatan sebagai utusan khusus presiden. Ada hal lain sebenarnya yang menjadi sorotan publik yang lebih serius, yaitu posisi Gus Miftah sebagai mukibinnya Khabib Lutfi, di mana Khabib Lutfi saat sekarang terkuak kebohongan-kebohongan tentang klaim dia sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata tanpa bukti. Belum lagi bagaimana memalsukan nasab leluhur Nusantara, bahkan gurunya sendiri, Mbah Abdul Malik bin Ilyas dibinyahyakan. Bagaimana temuan makam-makam palsu yang mengindikasikan sangat kuat bahwa itu adalah aktor intelektualnya Lutfi bin Yahya, seperti makam KRT Sumodiningrat di Semarang. Ada lagi temuan baru tentang Ali Dipowongso yang di Pekalongan. Banyak hal. Dan yang lebih spesifik terkait dengan Gus Miftah, Lutfi bin Yahya mengkaitkan nasab Gus Miftah seolah-olah bersaudara dengan istrinya, yang nyata-nyata Gus Miftah adalah pribumi, sedangkan istrinya adalah keturunan imigran Yaman klan Pak Alwi. Lalu dicantolkan kepada tokoh pribumi bernama Kiai Ageng Muhammad Besari di Ponorogo. Setelah diklarifikasi kepada salah satu trah dari Ki Ageng Muhammad Besari, ternyata tidak ada catatan nasab yang membuktikan bahwa Miftah adalah trah daripada Ki Ageng Muhammad Besari. Inilah sebenarnya para netizen. Persoalan es teh hanya sebagai pintu masuk untuk membongkar hal yang lebih besar lagi, bagaimana kejahatan para Khabib Dobolowi yang dipercaya oleh para mukibin, sehingga secara struktur sosial setidaknya hari ini ada gap di antara anak bangsa. Orang-orang yang masih terbedaya merasa inferior di bawah kaki para Khabib, dengan orang-orang yang sudah tercerahkan pasca adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyimpulkan bahwa para Khabib bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi Gus Miftah agak sulit karena secara pribadi ada kedekatan dengan Lutfi, tapi mari kita tengok sejarah kita masing-masing. Kita semenjak kecil dibesarkan oleh orang tua, dibina dan dididik oleh pribumi, baik di TK, di musola, di madrasah, oleh para orang-orang pribumi. Lalu setelah dewasa, mengapa kok beralih kiblat? Seolah-olah klan Pak Alwi itu orang yang memiliki otoritas kebenaran dan paling berjasa kepada diri kita. Bukankah yang ngurusin kita semenjak lahir adalah orang-orang yang terdekat dalam lingkungan diri kita, bukan para kabaib yang kita kenal justru setelah dewasa, setelah kita dibekali berbagai ilmu dan etika untuk menghormati. Selayaknya kita kembali ke orientasi awal, kita menghormati kepada orang tua, kita menghormati kepada orang-orang yang terdekat dari diri kita, dan kita menghormati terhadap mereka yang sudah berjasa di dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dan yang setia untuk melanjutkan eksistensi NKRI
dengan kemandirian kita sebagai putra Nusantara, bukan orang yang inferior di bawah para Khabib Dobolowi. Kita dibina oleh orang-orang pribumi di sekeliling kita, dan ada baiknya juga kita sekilas untuk melihat pandangan tentang Sujiwo Sutejo terkait persoalan yang menimpa Gus Miftah. Kami jadi ingat sebuah pepatah, orang itu akan terpleset oleh kulit pisang, bukan oleh batu besar. Saya bukannya mau membela Gus Miftah. Saya sering ikut ceramah, dampingi Gus Mus, kadang-kadang ceramah sendiri. Itu memang tukang teh kadang-kadang ganggu. Please, ayo dong. Kita lagi ngobrol, ayo teman-teman kita berdoa, ini baru mau doa di pengajian. Maka kalau Aiman lihat Was membeli, terus Niken Salindiri membeli, itu sebetulnya mungkin juga dalam tanda kutip ada unsur keselnya karena mereka ganggu. Saya setuju sama Felix Xiao, mereka bukan jualan, mereka minta dikasihani, minta diborong. Ayo kita jujur-jujuran. Saya setuju sama Kang Maman. Apakah kita mau mengkomunikasikan kemiskinan seperti ini? Sekarang Gus Ikdam beredar, pengajuannya diserbu oleh OSSST, minta diborong. Gimana? Karena terus itu. Jadi dan saya yakin netizen yang ngebela ini apa ngebela ST? Enggak yakin. Ketika netizen membela wayang yang disangka bahasa lama ya, walaupun sebenarnya nggak menghina, disangka menghina wayang, diserang. Apakah mereka pernah nonton wayang? Enggak. Hanya mereka cuma nggak seneng sama Ustadz ini. Netizen cuma nggak seneng aja sama Gus Miftah karena menghina. Ya mungkin saja banyak netizen yang nggak seneng dengan Gus Miftah. Kalau dalam perspektif positif, sekelas Gus Miftah seharusnya nggak jadi mukibinnya Khabib Lutfi, yang secara terang benderang saat sekarang terlihat bagaimana kepalsuan pose mereka, pose para kabaib, khususnya Lutfi, seolah-olah ulama tetapi banyak menimbulkan masalah dengan pemalsuan makam, dengan merubah silsilah pribumi, termasuk Miftah sendiri dikait-kaitkan katanya saudara istrinya Khabib Lutfi, yang sebenarnya secara genetika sudah sangat berbeda. Salma, istrinya Habib Lutfi, itu keturunan imigran Yaman, sementara Gus Miftah pribumi asli. Jadi ketidaksukaannya masyarakat terhadap Miftah, kalau dalam perspektif positif, bagaimana biar Miftah kembali ke jati dirinya sebagai Kiai atau Gus Nusantara. Jadi tolong kita proporsional. Apakah ketika netizen protes wayang diaku Malaysia, mereka mencintai wayang? Enggak. Mereka cuma nggak seneng Malaysia. Mereka nggak pernah nonton wayang. Saya kan dalang. Penonton nggak pernah banyak. Mana ini yang nggak protes-protes ini? Jadi ini bukan soal simpati pada tukang es, tapi mereka nggak seneng. Soal itu Mas Adi, kata-kata insiden itu di wayang sudah biasa kayak gitu. Yati pesek gitu. Iya, kalau benar Yati pesek nggak mau dihina. Menamakan dirinya Yati pesek itu sudah menghina. Kenapa nggak nama aslinya si Yati aja? Dia sudah menyamakan dirinya Yati pesek. Artinya hinaan pesek kan dia trademark dia loh, Yati pesek itu. Tapi kan sekarang keluar video-video yang lain dari Gus Miftah. Oh ya, tapi banyak yang melakukan kayak gitu juga. Banyak yang melakukan. Banyak kemungkinan, karena seperti Pak Zaitun tadi, ini apes. Kayak orang korupsi kan, nggak semua koruptor ketangkep. Jadi apa ya, Mas Aiman ya? Gimana? Saya mendukung Mas Maman, tapi ternyata Mas Ade itu nanti akan diseleksi sendiri oleh netizen. Walaupun seleksinya bukan karena kebaikan
untuk memperbaiki kehidupan bersama. Seleksinya netizen, seleksinya karena nggak suka aja, ya nggak, udahlah nggak apa-apa. Padahal di dalam bapak saya, karma kebencian, memperbaiki, mengkritik orang karena nggak suka, itu karmanya berat. Dan itu ada juga di, saya lupa di Al-Baqarah berapa itu. Jadi kalau kita mengkritik orang, nawaitunya itu untuk perbaikan bersama, bukan karena nggak suka. Sebenarnya nggak ada yang nggak suka atau benci terhadap para kabaib dan mukibin. Dalam konteks ini adalah Gus Miftah. Tapi para kabaib bisa kita saksikan bersama tampilan mereka seolah-olah merepresentasikan sebagai tokoh Islam, bahkan mengklaim sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada hari ini semuanya terkuak kepalsuan apa yang mereka tampilkan. Dari sisi ilmu nasab, sampai hari ini tidak terbukti adanya bukti bahwa Sayyid Ahmad memiliki putra bernama Ubaid yang dicantolkan mereka kepada zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ajarannya, banyak sekali khurafat atau dongeng bohong. Bagaimana seorang yang diceritakan sebagai wali, faqih muqaddam, bisa mi'raj sampai 70 kali. Ini satu hal yang tidak mungkin akan pernah terjadi. Dan faqih muqaddam itu sendiri tidak ada catatan sejarah sebagai sosok yang ada. Itu hanya dongengnya Ali Sakron mengaku punya datuk yang bernama Faqih Muqaddam. Lalu di framing sedemikian rupa sehingga seolah-olah Faqih Muqaddam orang yang paling baik di dunia. Itulah sebenarnya kita mengkritisi adanya fenomena para kabaib yang arogan, bahkan rasis, menganggap dirinya klan yang lebih mulia dari klan pribumi. Dan Gus Miftah ada pada lingkaran ini. Sehingga sorotan masyarakat yang begitu kuat terhadap para kabaib tak luput juga mensoroti orang-orang yang terkoneksitas dengan para kabaib, terutama para mukibinnya. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.